Saudara-saudara, memang betul. Kadang-kadang nasihat itu lebih enak diomong. Pokoknya kalau sama anak harus sabar. Ya sabar itu 1 hari. Tapi kalau tiap hari ketemu anaknya yang nakal terus gitu, ya mentolok diremes juga kok anak itu. Ya, diperes juga. Nah, sekarang bagaimana kuncinya supaya kita bisa sabar? Saudara-saudara, ada satu perubahan pikiran yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Caranya gimana? Ubahlah pola pikir Anda dari mengapa anakku begitu menjadi memang anakku begitu. Kenapa demikian, saudara? Kalau Anda selalu bertanya, kenapa anakku nakal? Kenapa anakku suka nangis kalau malam? Kenapa anakku susah makannya? Kenapa anakku bodoh di sekolah? Kenapa anakku gini? Kenapa anakku begitu? Kita menekan dia, kita memusuhi dia. Dia harus berubah seperti yang kita inginkan. Itu nanti kita kesabarannya hilang. Tapi Anda harus berpikir, memang anakku begitu. Nah, kalau Anda sudah bisa mengubah pola pikir itu, yang berubah bukan anak Anda, tapi Anda dulu. Oh ya, memang anakku bodoh, memang anakku gak suka makan, memang anakku males, memang anakku begini. Nah, tahap yang pertama ini membuat Anda tenang dulu. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Memang anakku malas. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Nah, oh mungkin anakku ini gak suka di sekolah dengan gurunya. Atau oh mungkin anakku ini suasana belajarnya tidak enak. Kalau kita sudah bisa menerima kenyataan bahwa anakku memang demikian, maka kita akan bisa menemukan jalan keluar untuk membantu mengatasi kesulitan anak kita. Tapi selama kita berpikir, kenapa anakku begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Kita akan selalu jengkel dulu, emosinya yang keluar, yang akhirnya semua ilmu yang tadi dibaca di buku-buku itu nggak akan cocok semua. Dan satu hal juga, saudara-saudara, ilmu yang dibaca di buku adalah merupakan garis besar. Apa yang kita bahas juga merupakan garis besar, bukan merupakan jurus pamungkas. Kenapa? Karena nanti masing-masing keluarga punya tekniknya sendiri-sendiri, punya caranya sendiri-sendiri untuk menerapkan jurus ini. Keluarga A yang malam hari ini mendengar dan mempraktekkan, nanti cara mempraktekannya nggak sama dengan keluarga B, karena materi anaknya nggak sama, materi keluarganya nggak sama, latar belakang pendidikannya nggak sama. Ya, jadi caranya itu bukan dengan mentah-mentah diterima, tapi melalui variasi. Satu contoh yang sederhana, naik sepeda motor. Cara naik sepeda motor semua sama. Hidupkan mesin, gasnya ditarik, kemudian pindah persneleng, digas lagi, jalan. Caranya kan hanya itu. Tapi si A, si B, si C, setiap orang yang naik sepeda motor caranya berbeda. Kapan gasnya ditarik? Kapan menginjak persneleng? Kapan ngegas lagi? Tidak sama. Karena itu sepeda motor yang Anda biasa pakai, begitu dipinjam orang, nanti kalau pulang setelannya akan berubah. Pernah Anda rasakan itu? Pernah ya? Kenapa? Karena orang yang Anda pinjami itu cara ngegasnya nggak sama, pindah persnelengnya nggak sama. Itu membuktikan bahwa jalannya memang satu, tetapi variasinya sangat banyak. Demikian pula dalam pendidikan anak. Kalau Anda baca buku-buku pendidikan banyak sekali, tetapi itu adalah berdasarkan pengalaman si penulis yang bisa dijadikan contoh sebagai garis besar untuk diubah, disesuaikan dengan kondisi rumah tangga masing-masing. Ya, tetapi perubahan yang paling besar adalah pola pikir dari kenapa dia begini menjadi memang dia begitu. Jadi yang kita ubah adalah diri kita, bukan yang lain.
Ini Bante, saya mau menanyakan yaitu bahwa sekarang ini kayaknya sudah tren bahwa banyak pasangan rumah tangga yang bercerai atau pisah. Nah, lalu yang saya tanyakan adalah di mana posisi agama Buddha mengenai hal ini, apakah sependapat atau tidak sependapat atau mungkin belangko? Sekian. Baik. Sebetulnya perceraian di dalam agama Buddha itu adalah hal yang wajar. Kenapa demikian? Karena konsep Buddhis adalah hidup tidak kekal. Perkawinan adalah pilihan. Perceraian juga pilihan. Tidak ada harus, pokoknya kalau sudah kawin seumur hidup begini. Kalau memang keluarganya itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, mungkin dia harus berumah tangganya berhenti. Ya, dia harus bercerai, bisa saja. Cuman perceraian itu tidak disarankan di dalam agama Buddha. Perceraian itu adalah jalan terakhir kalau segalanya tidak bisa diatasi lagi. Dan perlu diingat, perceraian itu bukan penyelesaian masalah. Yang bisa diselesaikan hanya masalah suami dan istri saja. Tetapi kalau dia sudah punya anak, perceraian itu akan menambah masalah yang baru. Ya, oleh karena itu, bagaimanakah perceraian di dalam agama Buddha? Ada, bisa dikerjakan karena segalanya adalah tidak kekal, tetapi tidak dianjurkan. Seperti yang tadi disampaikan pula, yang dipuji oleh Sang Buddha adalah kalau seseorang itu setia dengan pasangan hidupnya. Orang yang cerai sebetulnya adalah tanda dia kurang setia dengan pasangan hidupnya.